oleh 50 orang pemanah yang dipimpin oleh sahabat Abdullah bin Jubair al-Ansari. Istanbul ini adalah kota dengan dua benua. 90% berada di sisi Asia dan 10% berada di sisi Eropa. Namun aktivitas kehidupan warga kota itu banyaknya di bagian Eropa. Kita sekarang berada di Sultan Ahmed Square, suatu pusat wisata yang menjadi magnet bagi ribuan bahkan jutaan kaum muslimin dari seluruh dunia. Karena di sini ada jejak-jejak penaklukan dari Muhammad Al-Fatih, seorang pemuda yang menaklukkan Konstantinopel di umur yang baru 21 tahun pada tahun 1453 Masehi. Aman, asik, menyenangkan sekali. Memuaskan, Excited, recommended. sangat luar biasa. Sip deh pokoknya. It's the best. Luna Amanah, happy trip for solo trip with low budget. Luna Amanah, baik Luna Amanah. Pak Ahmad, ini perjalanan keberapa ke Masjidil Aqsa? Pertama-tama saya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa sampai di Masjidil Aqsa. Dan saya berterima kasih kepada Travel Luna Amanah yang mengajak saya ke sini untuk pertama kalinya ke sini. Apa perasaan Bapak ketika pertama kali melihat masjid yang begitu penting dalam sejarah ini? Pertama saya tidak bisa mengucapkan dengan kata-kata. Yang penting saya ajak kepada semua orang Islam yang memang mau mencukupkan itu siarannya dari Masjidil Haram ke Masjid Nabawi, cukupkanlah ke Masjidil Aqsa supaya apa yang disampaikan Nabi kita Muhammad SAW, hanya 3 masjid yang sunat untuk dikunjungi atau didatangi. Baik, Pak Ahmad, setelah dari Masjidil Aqsa, rencananya mau kemana lagi nih? Sesuai yang saya sudah daftar, insya Allah bulan April atau Mei dengan Travel Luna Amanah ke Eropa Barat. Sebelumnya dengan Luna Amanah sudah berapa kali perjalanan nih Pak?
Untuk Luna Mana untuk yang ketiga kalinya, pertama ke Turki bulan Mei 2017, itikaf bulan puasa 2017 di Masjidil Haram. Yang ketiga kalinya ini ke Masjid Al-Aqsa. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Bukit di belakang saya ini diisi oleh 50 orang pemanah yang dipimpin oleh sahabat Abdullah bin Jubair al-Ansari. Istanbul ini adalah kota dengan dua benua. 90% berada di sisi Asia dan 10% berada di sisi Eropa. Namun aktivitas kehidupan warga kota itu banyaknya di bagian Eropa. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Aksa bisa diinikan dulu suaranya. Kita sekarang berada di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, suara saya kedengaran nggak ya? Jelas nggak suaranya? Ya kedengaran. Oke. Baik, sebelum kita mulai, sambil kita absen dulu ya. Ini yang ada Bu Karneti. Bu Karneti bareng sama Bu Elia nggak? Oh, di ini dulu Bu, di apa? Di unmute dulu. Oke, Bu Karneti dengan Bu Elia, lalu kemudian Bu Ai Rohayati dari Bandung ya. Ya. Iya. Bu Karneti berdua ya sama Bu Elia ya. Iya, iya, Oke. Pak Ustadz. Siap. Terus Bu Ai Rohayati ini ber-1, 2, 3, berempat ya Bu ya. Bu Ai. Iya. Ya, berarti sudah lengkap. Bu Neni dengan Bu Eni. Iya, Bu Neni. Bu Neni dengan Bu Eni ya. Ya. Oke, Bu Eninya ada juga ya? Ada. Ada. Kalau Pak Asep Irwan ini Pak Asep Paki bukan ya? Asep Irwan itu untuk Asep Paki sama Ibu Neng Rohayati sama Mintansi.
Oke, oke. Oh, berarti Bu Ayi sendiri ya? Oke, oke. Siap, siap. Terus kemudian Bu Nurlena. Nurlena. Bu Nurlena berarti sama Pak Sabta dan Bu Supriyati ya? Iya, Pak. Oke, berarti sudah. Bu Nurlena. Oke. Terus Ahwati ini siapa? Atas nama siapa ini? Ahwati. Ahwati. Oh, belum ada jawaban. Bu Rohaya. Bentar, Bu Rohaya yang mana ya? Oh, Bu Rohaya yang oke, oke, dari Lampung ya. Ya. Ini berarti sama Bu Siti Muntahana ya. Berarti berenam ya, sama Pak Anton ya. Ya. Oke, siap-siap. Terus Beres. Kurnia Sumu ini. Oh, oke, oke, dari ini ya sudah. Pak Sabta sudah. Bu Neni sudah. Oke, oke. Siap-siap, berarti sepertinya nanya kita mulai aja. Pak Mami belum ada ya? Dari Bu Mami dan Pak Paiman dari Sumbawa Besar. Pak Paiman belum ada ya? Ini yang belum ada. Terus Pak Andi Muhammad Asnur belum masuk. Halo Pak, saya Buni. Oh, Bu Buni, oke, oke, Buni sudah masuk, sudah ini. Pak Andi Muhammad Asnur ada ikut hadir? Belum ada ya? Berarti tinggal Pak Apaiman sama Pak Andi Muhammad Asnur. Mbak Seda juga sudah masuk ya. Oke. Baik, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, agar waktu kita efektif pada malam ini, kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah dalam pertemuan online ya. Mudah-mudahan tidak mengurangi keberkahan dari acara kita, karena kita tidak bisa berkumpul di satu tempat pada malam ini, tapi kita syukuri, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan dan nikmat kesehatan. Dan insya Allah tidak sampai 1 minggu ke depan kita akan mendatangi tanah yang disucikan, tanah Madinah Al-Munawwarah. Kita akan bertetangga dengan Nabi. Itu adalah nikmat-nikmat agung yang Masya Allah perlu kita syukuri dengan sebaik-baiknya syukur. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, Nabi yang kita rindukan, Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah takdirkan kita kelak akan berjumpa dengannya di surga yang penuh dengan kenikmatan. Baik, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, bagaimana kabarnya malam ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah ya, sehat ya. Ini saya nggak bisa dengar suaranya karena di mute ya.
Baik, Bapak dan Ibu, begitu mulianya agama kita, sampai setiap amalan ibadah itu harus dialasi dengan ilmu. Ya. Kita mau sholat, ada ilmunya sholat. Kita mau baca Quran, ada ilmunya, namanya ilmu tajwid. Kita mau melakukan segala bentuk aktivitas, itu ada ilmunya. Begitupun juga dengan umroh. Umroh ini adalah salah satu ibadah yang paling mulia, yang pahalanya paling besar, yang ibadahnya paling dahsyat, maka kemudian Allah juga memberikan alas berupa ilmu kepada kita. Maka pada malam hari ini insya Allah kita akan menyempurnakan ilmu untuk umroh kita. Ini sebagian saya lihat sudah ada yang ikut manasik yang offline ya, kemarin di Lampung. Ya. Insya Allah nanti setelah manasik pada malam hari ini, bagi Bapak dan Ibu yang datang dari luar kota, saya juga dari luar kota juga, dari luar Jakarta maksudnya, tanggal 27 saya insya Allah sudah tiba di Jakarta. Malamnya kalau ada yang ingin menyempurnakan manasik, kita akan sempurnakan lagi. Dan nanti insya Allah di Madinah pada tanggal 2 Desember kita akan berangkat umroh ya. Maaf, tanggal 1 kita umroh. Maka nanti tanggal 30 November itu kita manasik lagi. Jadi Bapak dan Ibu nggak usah khawatir. Insya Allah manasik kita akan kawal terus. Dan kita akan sempurnakan sampai hari H-nya insya Allah. Baik Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, tanpa memperpanjang kalam lagi, ya, agar kita bisa segera tahu apa saja ilmu yang kita butuhkan pada saat umroh, kita akan mulai ya. Kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Ya, yang pertama yang perlu diketahui Bapak dan Ibu sekalian, semua amalan yang ada dalam Islam, betapa indahnya agama kita ini, maka semua amalan itu ada ilmunya. Makanya inilah agama yang mendasari semua amalan dengan ilmu. Tapi dari semua amalan itu Bapak dan Ibu, ada dua prinsip yang harus kita jaga agar amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah jadikanlah semua ibadah yang kita lakukan, baik itu ibadah sholat, ibadah sedekah, ibadah membaca Quran, ibadah umroh, itu semuanya kita lakukan atas dasar niat untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita melakukan aktivitas ibadah, betapapun besarnya aktivitas ibadah itu, betapapun luas manfaatnya aktivitas ibadah itu, tapi kalau kemudian kita tidak mendasari atas dasar niat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan mendapatkan makna dari ibadah itu. Maka Bapak dan Ibu, hal pertama yang harus kita pegang adalah jadikanlah ibadah kita ini dalam rangka mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Lalu yang kemudian yang kedua, semua aktivitas ibadah itu harus berlandaskan dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Betapa kita sholat itu belajar dari Rasulullah. Bahkan kita memuji Rasulullah dengan bersalawat itu pun juga dengan lisan, bahasa lisan yang kemudian diajarkan oleh Rasulullah SAW. Makanya dalam sebuah hadis disebutkan, man amila amalan laisa amruna fahuwa raddu. Barang siapa melakukan satu amalan tanpa diperintahkan oleh Rasulullah, maka amalan itu akan tertolak. Masya Allah. Ya, ini luar biasa nih. Makanya Bapak dan Ibu, kita umroh ini berdasarkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Itu. Kita umroh ini bukan berdasarkan apa kata orang, tapi kita berdasarkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya kata Rasulullah, "Khudh anni manasikakum." Ya, baik. Secara bahasa Bapak dan Ibu, yang namanya umroh itu kita berziarah. Ya, jadi kalau kita sudah berziarah ke Mekah, itu namanya sudah umroh dari sisi bahasa. Ya, tapi kalau dari sisi istilah, ziarahnya itu harus dilengkapi dengan aktivitas ibadah. Ya, aktivitas ibadahnya itu apa saja? Diawali dengan ihram, dilanjutkan dengan tawaf, dilanjutkan dengan sa'i, dan ditutup dengan tahallul. Lalu kemudian bagaimana hukumnya umroh? Dari 4 mazhab itu hampir semuanya bersepakat bahwa umroh itu hukumnya wajib bagi orang yang wajib melaksanakan haji. Maka kalau Bapak dan Ibu sudah melaksanakan ibadah umroh, nanti ketika berangkat haji sudah tidak wajib lagi umrohnya. Tinggal menyelesaikan hajinya saja. Tapi alangkah baiknya nanti kalau Allah takdirkan kita berangkat haji,
kita tetap melaksanakan ibadah umrohnya. Seperti itu. Ya, ini layar saya kelihatan semua nggak ya? Apa ada yang ketutup ya? Kayaknya kelihatan semua ya? Oke, baik kita lanjutkan ya. Nah, syarat wajibnya umroh, saya akan jelaskan singkat saja, karena nanti kita akan manasik lagi, dan saya lebih fokus ke arah aktivitas ibadah intinya, ya. Karena pada malam hari ini insya Allah kita akan bahas selain manasik, kita juga akan bahas tentang persiapan teknis dan jadwal acara kita selama 9 hari di sana. Oke, syarat wajib umroh yang pertama adalah Islam, yang selanjutnya adalah Bali, yang ketiga adalah merdeka, ya. Yang keempat mampu, bekal dan kendaraan, dan kemudian bagi wanita itu ada mahram, ya. Ya. Tapi untuk yang kelima ini bagi mazhab Syafi'i selama diberangkat dalam rombongan besar itu diperbolehkan. Bahkan sekarang untuk Saudi yang bermadzhab Hambali itu memperbolehkan perjalanan tanpa mahram untuk keberangkatan umroh. Nah, ini beberapa keutamaan umroh, saya nggak akan perpanjang di sini ya. Tapi intinya Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, betapa besar fadilah dari umroh ini. Saking besarnya, maka insya Allah kalau seandainya Allah menerima umroh kita, maka kemudian bisa dihapuskan seluruh dosa-dosa kita. Di antara dari keutamaan umroh adalah salah satu pertanyaan yang disampaikan oleh istri Rasulullah Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ala nisa'i jihadun?" Apakah bagi wanita juga wajib berjihad? Maka kemudian Rasulullah pun menjawab, qala na'am alaihinna jihadun. Iya, betul. Bagi perempuan juga wajib berjihad, tapi tidak ada peperangan di dalamnya. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara berhaji dan berumroh. Nah, yang menarik Bapak dan Ibu, salah satu fadilah umroh yang berikutnya adalah umroh yang satu dengan yang satu itu menghapuskan dosa di antaranya. Al-umratu ilal umroh kafaratul lima bainahuma. Bahwa kalau kita berangkat umroh, lalu kemudian kita umroh lagi, maka dosa di antaranya itu kemudian akan dihapuskan dengan ibadah umroh itu. Tentunya itu adalah dosa-dosa kecil, ya. Kalau dosa besar harus taubatan nasuha. Makanya banyak sekali di antara jamaah kita, Masya Allah ya, itu berangkat paling minimal 5 tahun sekali. Jadi kalau dia sudah daftar di 2018 misalnya, 2022 dia berangkat lagi. Gitu. Kenapa? Karena dalam rangka untuk menghapuskan dosa diantaranya. Dan yang ketiga, nah ini yang luar biasa. Umroh itu menghilangkan kefakiran dan menghapus dosa. Makanya Masya Allah, banyak di antara para sahabat yang dia ketika menghadapi masalah-masalah pelik dalam kehidupannya, urusan dunianya, itu malah menghabiskan uangnya untuk berumroh. Kenapa? Karena ternyata dengan dia berumroh, Allah memberikan banyak sekali solusi-solusi yang akan dia dapatkan setelah dia berangkat. Nah ini 3 keutamaannya. Sebenarnya ada banyak sekali hikmah dan faedahnya. Ya salah satunya adalah kita menjalankan perintah Allah, lalu kemudian kita selama berapa puluh tahun, 24 jam kita larut dengan hiruk pikuk dunia, sementara kita tidak punya waktu untuk kemudian memperbaiki dan mengecas ruhiyah kita. Maka dengan adanya perjalanan umroh ini, kita berangkat di 2 tanah suci di Mekah dan Madinah. Mudah-mudahan ini adalah momentum taubat kita dan mengecas lagi nih. Kalau seandainya hati kita adalah baterai, maka perlu dicas. Dengan cara apa? Dengan cara kita berumroh. Dan lalu kemudian yang lainnya juga kita bisa meningkatkan kecintaan kepada Rasulullah. Nanti insya Allah kita akan mendatangi tempat-tempat yang bersejarah yang pernah didatangi oleh Rasulullah dan pernah ada kejadian-kejadian penting di sana. Dan mudah-mudahan dengan mempelajari sirah Nabawi ya, cerita tentang Nabi ini, kita akan mendapatkan banyak sekali faedah-faedah dalam kebaikan. Baik, kita lanjut. Ini saya mohon maaf ya kalau agak cepat karena ada 2 materi yang mau disampaikan malam ini ya. Baik, yang pertama, ini saya kecil aja nih. Oke ya.
Baik, umroh itu ada rukun dan wajib. Ya, rukun sifatnya harus dikerjakan semua dan harus berurutan. Dan ketika tidak berurutan maka harus diulang dari yang tidak berurutan. Nah, itu rukun umroh. Lalu kemudian yang namanya wajib, ketika dia ditinggalkan, umrohnya tetap sah. Namun kesalahan tersebut, yaitu meninggalkan kewajiban, bisa ditutupi dengan dam. Gitu. Ya, itu bedanya rukun dengan wajib. Makanya nanti akan bingung nih. Ini apa bedanya nih rukun dan wajib? Intinya rukun itu harus dikerjakan secara sempurna. Ya, dan berurutan. Dan ini rukun berhubungan dengan syarat sah atau tidaknya ibadah kita. Sementara wajib itu kalaupun tidak dikerjakan secara sempurna, kita bisa membayar dengan dam. Ya. Tapi nanti pada saat aktivitas ibadahnya, ini rukun dan wajib ini sudah hampir tidak bisa dibedakan karena kita akan lakukan secara bersama. Untuk rukun itu ada 3. Ini gampang menghafalnya. Yang pertama adalah berihram atau berniat untuk memulai umroh. Yang kedua adalah tawaf. Yang ketiga sa'i. Sementara wajib hanya ada 2. Yang pertama adalah melakukan ihram ketika hendak memasuki miqat. Lalu kemudian bertahallul dengan mengundur atau memendekkan rambut. Jadi yang namanya wajib ini di awal dan di akhir, gitu. Di awal dan di akhir. Jadi kalau kita mau gabungkan antara rukun dan wajib adalah ihram, tawaf, sa'i dan halul, gitu. Oke. Nah, umroh ini adalah satu-satunya ibadah yang kemudian ditentukan tempatnya. Beda dengan sholat, kita bisa takbiratul ihram di mana saja. Kita bisa mengambil niat di mana saja. Tapi untuk umroh, itu tempat niatnya itu sudah ditentukan oleh Nabi. Dan Nabi hanya menyatakan 5 tempat untuk mengambil niat. Dari arah utara itu ada namanya Zulhulaifah. Ya, ini di arah Zulhulaifah. Dari arah selatan ada namanya Yalamlam. Dari arah barat ada namanya Jufa. Dan dari arah timur ada 2 tempat, yaitu Zatul Irqin dan Qornul Manazil. Itu. Ya. Nah, karena kita nanti akan berangkat umroh dari Madinah, maka kita mengambil mikotnya penduduk Madinah, yaitu kita mengambil mikot di Zulhulaifah. Kalau kita berangkat dari Jakarta, lalu kemudian langsung umroh, kita mengambil mikotnya di Yalamlam. Nah, Bapak dan Ibu, nggak usah hafalin yang 4 ini, hafalkan saja Zulhulaifah. Karena nanti kita akan mengambil mikotnya di Zulhulaifah. Kapan kita ambil mikot? Nanti setelah kita dari Madinah. Jadi nanti pesawat kita landing di Madinah tanggal 28. Lalu kemudian 3 malam kita di Madinah. Tanggal 1 kita berangkat umroh. Nah, tanggal 1 kita akan mengambil mikot di Zulhulaifah yang jaraknya 450 km dari kota Mekah. Itu. Oke ya. Apa yang kita lakukan pada saat di mikot? Ya. Oke, yang kita lakukan di mikot ini bisa kita lakukan di hotel. Ya. Khawatir misalnya, kalau dilakukan di tempat mikot, khawatir kita tidak bisa sempurna misalnya. Boleh kita lakukan nanti di hotel, ya. Apa saja? Yang pertama kita memotong kuku, ya, dibersihkan kuku kita, mencukur kumis bagi laki-laki, lalu kemudian mencukur bulu ketiak, ya, laki-laki dan perempuan. Lalu kemudian satu lagi nih, mencukur bulu kemaluan, ya. Lalu kemudian yang kedua, kita menggunakan minyak wangi di badan dan di kepala, khusus bagi laki-laki. Bagi perempuan tidak disarankan untuk menggunakan minyak wangi. Cukup menggunakan bahan yang bisa membuat kita tidak bau saja. Misalnya seperti deodoran atau tawas. Itu. Lalu kemudian kita akan memakai pakaian ihram. Dan ketika memakai pakaian ihram, pakaian yang kita kenakan itu bagi yang laki-laki sudah tidak lagi menggunakan pakaian yang berjahit. Dalam artian kita hanya memakai pakaian 2 helai. Kita tidak lagi menggunakan pakaian dalam, baju dalam. Kita hanya menggunakan 2 helai pakaian ihram. Bagi yang perempuan, pakaian ihramnya bebas selama memenuhi minimal 3 unsur. Yang pertama, menutup aurat. Yang kedua, dia tidak tembus pandang. Yang ketiga, tidak ketat, tidak menampilkan lekak-lekuk tubuh. Tapi kalau kita ingin sempurna, tambahkan yang keempat. Apa itu? Tidak tabarruj. Tidak berlebih-lebihan dalam menggunakan pakaian.
Jangan juga kita pakai pakaian yang begitu megah sehingga kelihatan mencolok dibandingkan yang lainnya. Seperti itu. Ya. Lalu kemudian, nah ini dianjurkan memulai ihram setelah sholat fardu. Insya Allah kita akan laksanakan nanti setelah sholat zuhur. Ya. Lalu kemudian nanti kita sholat sunnah 2 rakaat di mikot. Ya, kita akan sholat 2 rakaat di mikot. Namanya sholat sunnah tahiyatul masjid atau sholat sunnah ihram. Lalu kemudian apa yang kita lakukan? Nah ini poin 10 ini yang paling penting. Kita melakukan ikrar umroh dengan melantunkan talbiyah. Ya, kita langsung melakukan talbiyah. Itu. Ya. Nah, maaf ini agak menutup ya. Oke. Baik. Apa talbiyahnya? Nah, labbaik Allahumma umrotan, Allahumma hadhihi umroh, la riya'a fiha wala sum'ah. Aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk melaksanakan ibadah umroh ini. Ya Allah, ini adalah umroh yang tidak ada riya dan tidak sum'ah di dalamnya. Tapi kalau kita hanya menggunakan labbaik Allahumma umrotan, sudah cukup. Dan setelah kita mengucapkan labbaik Allahumma umrotan, maka sudah jatuhlah umroh kita. Sudah jatuhlah niat kita. Dan sudah tidak bisa lagi dibatalkan. Gitu, ya. Beda dengan sholat. Ketika kita sholat, takbiratul ihram, Allahu Akbar. Tiba-tiba kita ingin batalkan sholat, itu boleh. Tapi umroh, ketika sudah mengucapkan labbaik Allahumma umrotan, maka kita sudah menjadi seorang muhrim. Yang kemudian nanti berlaku larangan-larangan ihram di dalamnya. Itu ya. Makanya nanti Bapak dan Ibu, pada saat kita di Zulhulaifah, jangan ikut-ikutan melafazkan labbaik Allahumma umrotan dulu. Nanti insya Allah kita akan sama-sama di bis, ya. Setelah kita kumpul semuanya di bis, nanti dicek dulu semuanya, apa yang kurang. Kalau sudah sempurna, baru kemudian kita mengucapkan labbaik Allahumma umrotan bersama-sama. Gitu. Setelah kita mengucapkan labbaik Allahumma umrotan, lalu kemudian kita melakukan talbiyah. Bagaimana talbiyahnya? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, ini yang namanya talbiyah, ya. Talbiyah itu kita ucapkan mulai dari kita ihram sampai nanti kita masuk di Masjidil Haram. Artinya itu kurang lebih sekitar 6 sampai 8 jam kita mengucapkan talbiyah. Dan ini adalah ibadah yang paling agung, zikir yang paling dahsyat yang kita baca pada saat kita menjadi seorang muhrim atau seorang yang dalam keadaan ihram. Ini adalah zikir yang paling banyak pahalanya. Bahkan saking banyaknya pahalanya, itu Rasulullah sampai menyatakan, sungguh bagi orang yang bertalbiyah, maka setiap yang mendengarkan talbiyahnya, itu akan menjadi saksi di yaumil akhir. Jadi kalau kita bertalbiyah, lalu kemudian ada berapa butir batu, dan berapa ekor hewan yang akan mendengarkan kita, itu semuanya akan menjadi saksi di yaumil akhir. Makanya para sahabat Rasulullah SAW, itu ketika mereka bertalbiyah, itu sampai di kota Mekah suara mereka habis. Saking banyaknya talbiyah yang mereka lantunkan. Bayangkan Bapak dan Ibu, Rasulullah SAW bersama dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain itu berangkat dari kota Madinah ke kota Mekah, itu lamanya kurang lebih 10 sampai 12 hari. Malamnya mereka dingin, siangnya mereka kepanasan, tapi mereka bertalbiyah sampai di Mekah suara mereka habis. Makanya nanti Bapak dan Ibu, salah satu pesan saya adalah perbanyak talbiyah kita, ya. Karena umroh yang paling mabrur, umroh yang paling banyak pahalanya adalah umroh yang paling banyak zikirnya. Dan zikir yang paling afdol pada saat ibadah umroh adalah bertalbiyah. Ya. Baik, nah ini yang namanya Bir Ali atau Zulhulaifah. Ini tempatnya, ya. Ini jaraknya kurang lebih dari kota Madinah sekitar 11 km. Dan nanti kita akan ada di masjid ini kurang lebih sekitar setengah jam ya untuk mengambil mikot. Nanti kita ada di bagian belakang. Nanti Bapak dan Ibu selalu perhatikan ya, nomor ini ya. Jadi nanti seperti ibu-ibu ya, ibu-ibu nanti akan masuk lewat pintu 6 dan pintu 7. Ya. Lalu kemudian bapak-bapak akan masuk dari pintu 1. Tapi nanti kita akan berkumpul lagi di pintu 6 untuk berangkat ke bis.
Ya ini nggak perlu dihafal karena ini tempat mikot yang lain. Ya. Oke. Baik. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas ya? Oke. Nah, ketika kita sudah berihram, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, maka kemudian sudah jatuhlah ihram kita, ya. Ihram itu asal katanya haram. Orang yang berihram adalah orang yang diharamkan, muhrim. Diharamkan dari apa? Diharamkan dari sesuatu yang sebelumnya halal. Sama halnya kalau kita sholat, kita takbiratul ihram, Allahu Akbar. Maka beberapa hal yang awalnya dihalalkan, itu kemudian diharamkan. Contoh, kalau kita sholat. Kita pada saat sebelum sholat, kita masih boleh makan, enggak? Masih boleh. Tapi kalau kita sudah takbiratul ihram, haram makan. Kita masih boleh ngomong enggak? Boleh. Tapi kalau sudah Allahu Akbar, udah nggak boleh ngomong. Nah, begitupun juga dengan ihram pada saat umroh. Ya. Ihram pada saat umroh itu, kemudian kita diharamkan dari beberapa keadaan. Yang pertama, bagi laki-laki dan perempuan, diharamkan untuk memakai wangi-wangian. Ya. Tadi sebelum umroh, waktu mandi boleh nggak pakai wangi-wangian bagi laki-laki? Boleh. Tapi kalau sudah berihram, sudah nggak boleh. Itu. Kita dilarang menggunakan wangi-wangian, laki-laki dan perempuan. Lalu kemudian kita dilarang juga memotong kuku, mencukur kumis, memotong rambut. Itu nggak boleh. Setelah ihram sudah nggak boleh. Lalu kemudian yang ketiga, dilarang menikah dan dilarang menikahkan. Nah, lalu kemudian yang keempat, bagi suami istri dilarang berjima. Bahkan bukan hanya berjima, perbuatan yang mengawalinya juga nggak boleh. Termasuk rayuan. Gitu. Jadi nanti kalau yang berangkat suami istri, itu jangan tuh pas lagi, ini bapak lagi nggak pakai celana dalam ini. Waduh, digodain gimana Pak rasanya? Aduh, itu namanya perbuatan mengawali persetubuhan, itu udah nggak boleh. Gitu. Itu namanya sudah rafat, itu udah nggak boleh. Lalu kemudian itu yang tidak boleh ya bagi semuanya. Lalu kemudian yang tidak boleh lagi bagi semuanya adalah berburu. Nah ini insya Allah kita nggak akan berburu ya. Tapi di zaman Rasul itu para sahabat itu mendapatkan makanan dengan cara berburu pada saat mereka melakukan perjalanan umroh. Lalu kemudian yang tidak boleh lagi selanjutnya adalah bagi laki-laki tidak boleh lagi menutup kepala. Jadi nggak boleh pakai peci. Lalu kemudian tidak boleh mengenakan pakaian yang berjahit. Gitu ya. Bagi laki-laki. Kalau perempuan boleh. Perempuan tidak ada batasan pakaian. Selama dia memenuhi 3 syarat tadi. Menutup aurat, tidak tembus pandang, dan tidak ketat. Kalau yang laki-laki harus menggunakan pakaian ihram itu. Ya, sampai dia tahallul. Lalu kemudian yang selanjutnya bagi laki-laki tadi nggak boleh menutup kepala ya. Termasuk nanti begini, misalnya pada saat kita lagi di bus terus kedinginan, itu nggak boleh tuh pakaian ihram ditaruh di atas kepalanya, gitu. Ya, itu nggak boleh. Bagi yang laki-laki perempuan itu tidak boleh menggunakan cadar, khusus pada saat dia ihram. Lalu kemudian dia tidak boleh menggunakan sarung tangan, ya, tidak boleh menggunakan sarung tangan. Itu bagi perempuan, karena wajah dan telapak tangan itu harus terbuka pada saat dia berihram. Ya, itu larangan-larangan itu harus kita jaga sampai selesai umroh kita. Yang ditandai dengan cara apa? Dengan cara bertahallul. Nah, tahallul itu apa? Nanti kita akan akan ceritakan. Baik, itu yang pertama ya, ihram. Sekarang kita masuk yang kedua, namanya tawaf. Sebelum kita masuk tawaf, ada beberapa bagian Ka'bah yang ingin saya jelaskan kepada Bapak dan Ibu sekalian, biar kita paham ya. Oke, yang paling penting, nih ada batu kecil ya. Mungkin diameternya itu hanya sekitar 25 cm dan dia dilindungi dengan satu plat perak. Ini yang disebut dengan Hajar Aswad. Ya. Ini Hajar Aswad. Kenapa Hajar Aswad itu penting? Karena nanti pada saat tawaf kita mulai dari Hajar Aswad. Ya, kalau kita bikin garis ya, disinilah kita mulai nanti. Ini Hajar Aswad ya. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, Rukun Yamani. Ya,
Jadi yang namanya rukun dalam bahasa Arab itu adalah sudut. Jadi ini namanya sudut Hajar Aswad. Sudut sebelum Hajar Aswad disebut dengan rukun Yamani. Ya, gampang carinya. Pokoknya sebelumnya Hajar Aswad pasti rukun Yamani. Ini perlu kita ketahui juga. Kenapa? Karena mulai dari rukun Yamani nanti kita membaca satu doa khusus yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Oke, yang ketiga itu ada namanya Hijr Ismail. Nah, Hijr Ismail itu bangunan setengah lingkaran, ya, bangunan setengah lingkaran yang ada di bagian utara Ka'bah. Nah, ini juga perlu diketahui. Kenapa? Karena Hijr Ismail ini adalah bagian dari Ka'bah. Maka kita tidak boleh motong, gitu. Nah, ini Ismail. Lalu kemudian yang selanjutnya apa? Makam Ibrahim. Ini perlu diketahui juga. Kenapa? Karena salah satu sunnah setelah tawaf, nanti kita akan sholat di belakang makam Ibrahim. Lalu kemudian yang perlu diketahui adalah pintu Ka'bah. Kenapa kita perlu ketahui? Karena dari Hajar Aswad sampai pintu Ka'bah, inilah yang disebut dengan multazam. Apa itu multazam? Multazam ini adalah tempat ibadah, tempat berdoa paling mustajab di muka bumi. Jadi kalau Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah ingin tahu, di mana sih tempat yang paling mustajab di muka bumi? Tempatnya adalah di multazam ini, antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Oke, nah ini gambar lebih jelasnya lagi nih. Kalau Hajar Aswad sudutnya gampang. Dia ada apa? Ada kaligrafi tulisannya Allahu Akbar. Allahu Akbar ya, Allahu Akbar. Lalu kemudian di bawahnya itu ada plat perak. Nah, ini yang namanya Hajar Aswad. Ya, tuh gampang nih. Ini ada plat perak, tengahnya ada batu hitam. Ini yang namanya yang namanya Hajar Aswad. Disinilah tempat kita memulai tawaf. Lalu kemudian di mana letaknya multazam? Nah ini letaknya multazam. Nah, ini pintu Ka'bah. Nah, pintu Ka'bah itu kebetulan memang jaraknya dari dasar ya. Dasar Ka'bah itu jaraknya kurang lebih 2 meter. Makanya kalau Bapak dan Ibu lihat ini kepalanya nggak ada yang nyampe, cuman tangannya doang yang sampai. Itu. Nah, ini makam Ibrahim. Makam Ibrahim ini adalah bangunan seperti sangkar burung. Yang di dalamnya itu ada batu yang kurang lebih batunya itu sekitar 30 cm ya. Panjang dan lebarnya. Tebalnya kurang lebih sekitar 15 cm. Dia ada jejak kaki Nabi Ibrahim. Nah ini namanya Hijr Ismail. Nanti Bapak dan Ibu bisa di hari-hari kedua atau ketiga setelah kita umroh, kita bisa antri dan kita sholat di dalam sini. Karena di dalam sini ini adalah merupakan bagian dari Ka'bah. Suatu ketika istri Rasulullah, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dia meminta kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ingin aku sholat di dalam Ka'bah." Maka kata Rasulullah, ditarik tangannya, lalu kemudian disuruh sholat. Di sini kamu sholat. Karena ini adalah bagian dari Ka'bah. Kenapa kok ini disebut bagian dari Ka'bah? Nanti kita ceritakan pada saat kita di Mekah, insya Allah. Oke. Sehingga kita bisa simpulkan, inilah rukun Hajar Aswad. Ya, sudut Hajar Aswad. Inilah yang disebut dengan rukun Yamani. Ya, ini aja yang perlu dihafal. Yang Syam dan Irak ini nggak perlu dihafal. Rukun Yamani dan rukun Hajar Aswad. Oke. Bedanya rukun Yamani dengan rukun Hajar Aswad. Kalau rukun Hajar Aswad tadi ada plat perak. Kalau rukun Yamani dia cuma ada batu yang terbuka. Ya. Cuma ada batu yang terbuka dan kita disunahkan hanya menyentuh di sini, tidak mencium. Nah, ini yang salah satu kesalahan yang banyak sekali dilakukan oleh jamaah dari seluruh dunia, termasuk Indonesia, itu adalah mencium rukun Yamani. Padahal Rasulullah SAW itu tidak pernah mengajarkan kita untuk mencium rukun Yamani. Rasulullah mengajarkan kita untuk mencium Hajar Aswad, tapi tidak dengan rukun Yamani. Nah, ini yang namanya mi'zab atau talang air Ka'bah. Ini tidak terlalu penting ya. Oke, nah ini tahapan umroh ya. Kita berniat, lalu kemudian tawaf, lalu kemudian sa'i, tahallul, dan tertib. Baik, ini tadi niatnya sudah ada di mana, di Masjid Zulhulaifah ya. Ini. Oke. Nah, ini larangan yang tadi sudah saya sampaikan.
larangan ketika ihram setelah kita sudah berniat. Nah, ini cara berpakaian ihram. Baik, saya akan setelkan sedikit videonya, mudah-mudahan bisa dilihat khususnya untuk bapak-bapaknya ya. Maaf, sempat terhenti ya. Baik, nah itu ya cara pakaian ihram ya. Tapi perlu diketahui Bapak Ibu ya. Jadi ihram itu dipakai dengan dua cara. Yang pertama adalah yang menampilkan bahu kanan bagi laki-laki ya. Itu hanya kita lakukan pada saat tawaf. Di luar tawaf kita menutup seluruh bahu ya. Kedua bahu harus ditutup. Oke. Nah, ini ketika kita tawaf ya. Ya, ini tawaf, kita mulai dari Hajar Aswad ya, dan dianjurkan untuk beristilam. Beristilam itu dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama istilam dengan cara mencium Hajar Aswad, lalu kemudian menyebutkan Bismillah Allahu Akbar. Kalau tidak memungkinkan, maka kemudian kita mengusap Hajar Aswad. Lalu kita cium tangan kita baca Bismillah Allahu Akbar. Kalau tidak memungkinkan, cukup dengan melambaikan tangan tanpa dicium. Ya, kita melambaikan tangan ke arah Hajar Aswad. Bismillah Allahu Akbar. Ya, itu cara memulai tawaf. Nah, ya ini bisa dilihat jamaah menampilkan bahu kanannya. Ya, ketika mereka bertawaf dan memposisikan Ka'bah di sebelah kiri. Ya. Ka'bah di sebelah kiri kita. Nanti Bapak dan Ibu, ibu-ibunya khususnya kita minta untuk menggunakan pakaian seragam, ya, mukena seragam yang sudah dibagikan. Oke. Nah, sekarang bagaimana caranya bertawaf? Nah, ini
kita nonton. Oke, ini diperhatikan ya. Jadi putaran tawaf itu dimulai dari Hajar Aswad sampai ke Rukun Yamani, ya. Lalu kemudian ini dari Hajar Aswad ke Rukun Yamani bagi laki-laki di 3 putaran pertama itu disunahkan dengan cara ramel atau berlari-lari kecil. Setelah itu yang berwarna hijau ini, berwarna biru ini, Ya, maaf, Bapak Ibu, Ustadz Abamor lagi di kantor lagi mati lampu ya. Jadi mohon ditunggu. Mungkin ini udah nyala ya. ya, mohon maaf tadi sempat terputus koneksinya karena mati lampu ya. Saya lanjutkan lagi.
Baik, jadi ada beberapa yang kita simpulkan. Yang pertama, kita mulai tawaf dari Hajar Aswad. Satu putaran itu dimulai dari Hajar Aswad sampai Hajar Aswad lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lakukan 7 putaran penuh. 3 putaran yang pertama itu kita disunahkan lari-lari kecil bagi laki-laki. Lalu kemudian zikir yang kita baca ketika dari Rukun Yamani sampai Hajar Aswad itu adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang selanjutnya disunahkan bagi laki-laki menunjukkan lengan kanannya. Lalu kemudian setelah kita 7 putaran sempurna, maka kemudian kita beranjak ke belakang makam Ibrahim sambil membaca potongan ayat wattahidu mim maqami Ibrahim musalla, dan kita sholat sunnah 2 rakaat di belakangnya. Rakaat pertama membaca Al-Fatihah dengan Al-Kafirun, rakaat yang kedua adalah Al-Fatihah dengan Al-Ikhlas. Nanti kejadiannya di sana, Bapak dan Ibu, kita tidak bisa sholat pas di belakang makam Ibrahim karena padat sekali. Nanti kita akan mencari tempat di bagian pelataran Ka'bah agak ke belakang. Yang penting kita bisa sholat dengan nyaman. Lalu kemudian selanjutnya setelah itu kita disunahkan untuk minum air zam-zam sambil berdoa. Ya, oke. Baik, itu tawaf dan pelaksanaannya. Setelah kita menunaikan ibadah tawaf, maka tahapan rukun selanjutnya adalah sa'i. Apa yang dimaksud dengan sa'i? Sa'i itu adalah lari-lari kecil yang dimulai dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Satu arah ini disebut dengan satu putaran, ya. Dan ini dilakukan sebanyak 7 kali. Artinya apa? Dari Safa ke Marwah itu dihitung 1. Marwah ke Safa dihitung 1 juga. Jadi yang kedua berarti ya. Dan begitu seterusnya. Sehingga nanti selesainya akan di Bukit Marwah. Gitu. Oke, nah ini yang namanya Bukit Safa. Nanti kita kalau sampai di Bukit Safa masih kelihatan puncak bukitnya. Ya. Nah, kalau Bukit Marwah itu sudah tidak kelihatan. Kita hanya menginjak Bukit Marwah itu. Itu ya. Nah, ini cara-cara sa'i nanti saya jelaskan. Baik, jadi yang namanya sa'i intinya nanti di Bukit Safa dan di Bukit Marwah itu kita disunahkan berzikir, ya. Zikirnya nanti ada di buku kalau nggak salah di halaman 48, ya. Zikirnya itu kita baca sambil mengangkat tangan dan melihat Ka'bah. Lalu kemudian kita baca zikirnya itu 3 kali, dan 3 kali itu diantaranya kita boleh membaca doa pendek. Ya, zikirnya itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, dan seterusnya. Ya, setelah kita baca satu zikir, itu kita boleh berdoa. Disunahkan bahkan untuk berdoa, dan ini adalah salah satu tempat berdoa yang mustajab. Lalu kemudian kita baca zikir lagi, lalu kemudian kita berdoa, lalu kemudian berzikir lagi, baru kemudian kita berjalan. Nah, bedanya sa'i dengan tawaf, pada saat sa'i kita tidak wajib berwudu. Ya, artinya kalau kita batal wudu atau kita bersa'i dalam keadaan tidak memiliki wudu juga tidak mengapa. Karena wudu hanya kita butuhkan pada saat tawaf. Gitu ya. Baik, setelah kita sa'i, maka kemudian semua rukun umroh selesai. Lalu kemudian kita selesaikan wajib umroh yang selanjutnya, itu adalah tahallul.
Ya, tahallul itu maknanya halal. Tadi kan kita ihram. Ihram artinya haram. Diharamkan dari beberapa larangan-larangan. Lalu bagaimana cara kita melepaskan dari keharaman tadi itu? Dengan cara tahallul, menghalalkan. Bagaimana caranya tahallul? Dengan cara mencukur rambut. Nah, mencukur rambut ada dua cara. Ya. Nah, bagi laki-laki itu bisa dengan cara dipendekkan, bisa dengan cara digundul. Tapi lebih mulia digundul, ya. Makanya rambut saya tidak pernah panjang ini karena digundul terus. Kenapa lebih mulia digundul? Karena Rasulullah berdoa, ya Allah, rahmatilah orang yang menggundul rambutnya. Lalu kemudian sahabat bertanya, ya Rasul, bagaimana yang memendekkan rambutnya? Kata Rasulullah, ya Allah, rahmatilah orang yang menggundul rambutnya. Sahabat bertanya lagi, wal mufassirin, bagaimana yang memendekkan? Terus kata Rasulullah, ya Allah, rahmatilah orang yang menggundul rambutnya. Sampai 3 kali Rasulullah menekankan dengan kalimat yang sempurna. Maka kemudian kata para sahabat, bagaimana yang memendekkan? Maka jawaban Rasulullah, juga yang dipendekkan. Artinya apa? Orang yang menggundul rambutnya itu mendapatkan keutamaan 3 kali lipat dibandingkan orang yang memendekkan rambutnya. Maka bapak-bapak yang berangkat umroh, jangan takut gundul, ya. Karena rambut kita ini kita korbankan untuk Allah nih. Masa kita hanya mengorbankan beberapa senti rambut untuk Allah, kita tidak mau. Makanya Bapak dan Ibu, Bapak-bapak saya sarankan untuk menggundul rambut. Bagaimana dengan ibu-ibu? Ibu-ibu gampang. Itu rambutnya disatukan, cari yang paling ujung, cukup 1 ruas jari, dipotong. Nah, setelah dipotong sudah tahallul namanya. Sudah halal lah kita. Ya. Oke ya. Nah, setelah kita bertahallul, maka kita sudah bukan lagi menjadi seorang muhrim. Artinya kita sudah bebas melakukan segala aktivitas dan kita sudah selesai melakukan ibadah umroh kita. Bagi laki-laki boleh ganti baju, boleh pakai minyak wangi, boleh mandi, suami istri sudah boleh lagi berhubungan, ya kan? Dan yang lainnya. Oke, jadi kalau kita lihat tahapan-tahapannya ya, yang pertama berniat, yang berniat di miqat, yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i, yang keempat tahallul, dan yang kelima adalah tertib. Jadi berurutan. Baik, sebelum saya lanjutkan untuk persiapan teknis, ada yang mau ditanyakan nggak berkaitan dengan manasik ibadahnya? Silahkan di-unmute, lalu kemudian bertanya. Atau boleh di chat silakan. Ya, kalau ada yang mau bertanya ya. Silakan. Bu Karneti bisa di-unmute dulu kalau mau bertanya. Saya nggak kedengeran suaranya. Silahkan. Kalau ada yang mau bertanya, atau sudah jelas semua ya? Masya Allah. Pak Ini kayaknya Ustadz, sudah alumni. Ya, silakan. Bu Karneti nggak bisa baca Al-Quran. Ya, nanti insya Allah semuanya dibimbing, Bu. Semuanya dibimbing. Yang penting Al-Fatihah insya Allah hafal ya, Bu ya? Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Ikhlas sama Al-Kafirun hafal, insya Allah aman. Iya. Ya, karena yang lainnya insya Allah akan dibimbing. Ya. Ada lagi yang lain yang mau bertanya sebelum kita masuk ke yang lainnya? Udah, Pak Ustadz. Udah ya, oke. Nah, baik, sebelum saya masuk manasik teknis, mungkin ada beberapa tempat yang akan kita kunjungi ya. Baik, ya yang pertama untuk di Mekah, insya Allah kita akan mengunjungi 2 tempat bersejarah yang berhubungan dengan Rasul, yaitu Jabal Nur yang ada Gua Hiro dan Jabal Thur. Lalu kemudian lokasi haji Arafah, Mina, Musdalifah. Nanti insya Allah kita akan melakukan manasik haji di sana. Ya. Lalu untuk Madinah kita akan ada 2 ziarah.
Ziarah yang pertama adalah ziarah dalam. Kita akan mengunjungi Masjid Nabawi, kita akan ke Raudhah, dan kita akan ke pemakaman Baqi. Dan bagi bapak-bapaknya nanti akan diajak ke makam Rasulullah. Lalu untuk ziarah luar, kita akan mengunjungi Jabal Uhud, Masjid Kuba, Masjid Qiblatain, dan Khandak. Nah, ini Jabal Nur. Nah, Jabal Nur kita hanya sampai di kakinya saja. Kecuali bapak dan ibu ada yang sanggup naik ke atas, nanti bisa saya temani gitu. Cuman syaratnya minimal 10 orang. Kalau cuma 1-2 orang, wah sayang gitu ya. Lalu kemudian ini, maaf ini bukan Jabal Sur ya, ini Jabal Rahmah di Arafah. Lalu kemudian, nah ini Arafah ya. Kita juga ke Mina, tapi sambil ziarah kita sambil lewat saja. Lalu kemudian kita ke Musdalifah. Nah, kalau di Madinah kita akan ke Masjid Nabawi. Ya, ini ada satu kubah berwarna hijau. Ini adalah makam baginda Nabi Muhammad SAW. Manusia yang paling dicintai oleh penghuni langit dan penghuni bumi. Ya. Nah, Assalamualaikum, Pak Ustadz. Ya. Assalamualaikum. Salam ya. Ya Bu Neni, silakan. Ini mau nanya sholat hijir itu di mana dilakukannya? Sholat apa? Sholat hijir. Ya, sholat hijir itu mungkin yang dimaksud dengan sholat hijir Ismail. Itu dilakukannya, bentar ya, saya ulang ini lagi. Sholat dilakukannya di sini, bentar. Nah ini sholatnya di sini nih Bu Neni ya. Ini sholat hijir dilakukan di sini. Ini sholat di sini apa namanya sama dengan sholat di dalam Ka'bah. Kenapa? Nah, ini saya kasih tahu kisi-kisinya aja. Karena dulu zamannya Nabi Ibrahim, Ka'bah itu ukurannya nggak segini. Ukurannya dulu sampai sini, kurang lebih. Itu ya, sampai hijir Ismail. Makanya hijir Ismail itu adalah bagian dari Ka'bah. Itu ya. Sudah jelas ya Bu Neni ya? Oke, kita lanjutkan lagi. Tadi, oke, kita sudah sampai mana tadi? Raudhah, oke ya. Kita akan ke Raudhah. Nah, ini namanya Raudhah. Ma min baiti wa mimbari raudhatum min riyadil jannah. Jarak dari rumahku sampai mimbarku itu adalah tamannya taman surga. Ini ukurannya hanya 15 kali berapa nih? Kali 20 meter ya. Jadi pendek apa namanya? Sangat sempit sekali sebenarnya. Jadi ini harus ngantri. Dan ini jadwalnya yang memberikan nanti adalah pihak pemerintah. Jadi kita nggak bisa milih nih bapak-bapak dan ibu-ibu. Oh, saya mau masuk ke Raudhah jam sekian. Hari apa gitu, nggak bisa. Nanti yang menentukan adalah pemerintah. Kita tinggal ikuti aturan itu. Pada saat jadwalnya kita nanti masuk ke Raudhah. Gitu. Nah, kita juga ziarah ke Masjid Kuba insya Allah. Dan ini satu-satunya masjid di dunia yang kalau kita berziarah ke sana, lalu kemudian sholat 2 rakaat di dalamnya, kita mendapatkan pahala umroh. Nah, ini Masjid Qiblatain, masjid dengan 2 kiblatnya. Lalu kemudian ada situs perang Khandak, tapi ini hanya gambarnya ya. Nah, lalu kemudian ini ziarah makam Rasulullah. Insya Allah kita akan ke sana. Kita juga akan ke Jabal Uhud. Dan kita akan ke pemakaman Baqi, insya Allah. Ya, baik, itu sementara untuk untuk manasik ibadahnya. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya masukkan ke manasik teknis? Pak Aksa bisa ditampilkan slide teknisnya? Ya, Pak Aksa, kita masuk ke manasik teknisnya. Baik, sekarang kita masuk ke panduan teknis keberangkatan, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi, insya Allah ibadahnya sudah paham ya. Nanti kalau ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke teknisnya. Ya, lanjut. Oke, untuk persiapan keberangkatan, kita tinggal menghitung berapa pakaian yang kita butuhkan. Berapa pakaian di Madinah, berapa pakaian yang di Mekah. Totalnya kita di Madinah itu kurang lebih 4 hari 3 malam. Di Mekah itu 5 hari 4 malam.
perjalanan kita dari mulai berangkat sampai pulang itu kurang lebih sekitar 9 hari. Kita berangkat tanggal 28 November sampai di Indonesia tanggal 6 Desember. Ya, nanti dibagikan oleh travel itu bagasi 1 koper. Silakan diisi. Nah, untuk tas cabin itu silakan siapkan masing-masing. Ya, silakan disiapkan masing-masing tas cabinnya. Boleh pakai tas yang kecil berupa koper kecil ya, yang bisa dimasukkan ke atas pesawat itu, atau pakai ransel juga boleh. Ya, saran saya kalau ibu-ibu pakai tas kecil saja nggak apa-apa. Dan tolong dipisahkan antara barang cabin dan barang bagasi. Nah, ini saya kasih rumusnya nih. Barang bagasi itu tidak boleh power bank, ya. Tidak boleh power bank. Jadi power bank harus dimasukkan ke dalam cabin. Barang cabin itu tidak boleh cairan dan tidak boleh ada benda tajam. Ya, contoh nanti ibu-ibu yang pingin bawa gunting untuk tahallul, taruhnya di bagasi. Ya, jadi saya sebutkan yang dilarang saja. Kalau di cabin itu tidak boleh bawa cairan dan tidak boleh bawa benda tajam. Artinya apa? Kalau ada cairan, misalnya ada jamaah yang harus minum madu tiap hari, madunya harus dari Indonesia misalnya, harus dari Lampung misalnya. Maka madunya jangan taruh di cabin, taruhnya di bagasi, gitu ya. Karena kalau dia masukkan di cabin, nanti pada saat di bandara akan disuruh buang. Itu, masukkannya ke bagasi di koper yang sudah kita bagikan. Nah, terus kalau mau bawa gunting, taruhnya juga di bagasi, jangan taruh di cabin. Nah, saya sebutkan yang tidak boleh aja, artinya yang lainnya boleh. Ya, kecuali benda-benda terlarang ya tentunya ya, kayak narkoba itu udah nggak perlu disebutkan lagi itu. Oke, lalu kemudian untuk bagasi yang nggak boleh hanya power bank, selain itu boleh. Oke, lalu kemudian saya sarankan bagi jamaah sekalian untuk membawa obat-obatan pribadi. Insya Allah setiap kita mengenali pribadi kita ya, misalnya ada orang yang mudah sekali masuk angin, maka dia bawa obat masuk angin. Ada orang mudah sekali sakit perut, bawa obat sakit perut, gitu. Sehingga kita sudah bisa ngukur nih, oh saya kalau kendala saya kalau pergi jauh itu pasti masuk angin nih, bawalah apa namanya minyak angin. Nah kalau minyak angin yang kecil itu boleh dibawa di cabin, ya itu boleh dibawa di cabin. Lalu kemudian boleh juga dan saran saya bawa multivitamin untuk membantu kebugaran tubuh kita, bisa seperti Imbos, vitamin C dan yang lainnya. Lalu kemudian saran saya juga bawa lip gloss karena sekarang lagi kering nih. Sekarang lagi peralihan musim panas ke musim dingin. Angin sangat kencang sehingga cukup kering. Makanya mudah sekali bibir kita pecah-pecah. Lalu kemudian saya juga sarankan bawa kacamata hitam, ya. Khususnya di Mekah itu pada saat sholat zuhur itu kan matahari terik, lantai putih. Maka silaunya luar biasa gitu. Ya, bagi yang punya penyakit khusus itu saran saya bawa rekam medis. Dan rekam medisnya harus berbahasa Inggris. Biar ketika ada kendala di sana kita bisa langsung berhubungan dengan pihak rumah sakit. Dan saya mohon Bapak dan Ibu ketika ada kendala-kendala yang sifatnya kesehatan itu langsung sampaikan ke saya ya. Jangan ragu-ragu, itu sampaikan saja ke saya ya. Oke, ini persiapan keberangkatan. Lanjut. Untuk yang plus Turki enggak perlu ya, karena ini keberangkatan. Oke, nanti meeting point di terminal keberangkatan, terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta itu 4-5 jam sebelum keberangkatan. Keberangkatan kita itu jam 1 siang, ya. Artinya kita jam 8.30 kita sudah ketemuan di bandara, ya. Nanti akan membawa dokumen resmi, insya Allah paspor akan saya bawakan. Ya, saya sudah siapkan bawa paspornya. Nah, kalau Bapak dan Ibu punya KTP, punya fotokopinya boleh juga dibawa. Ya, lanjut. Nah, rombongan harus selalu mengikuti arahan tour leader. Ya, insya Allah yang menjadi tour leader sekaligus pembimbing dalam perjalanan ini adalah saya. Ya, jadi saya mohon kesediaan Bapak dan Ibu dan kerelaan Bapak dan Ibu untuk mengikuti arahan saya. Karena dari banyak pengalaman saya mengantar jamaah, ya itu yang kemudian saya jadikan bekal saya untuk membimbing para jamaah. Ya. Misalnya Bapak dan Ibu, kita selalu
bersama dalam satu rombongan. Bukan kita ingin jadi seperti anak-anak SD gitu ya, bukan. Tapi dengan kita selalu bersama-sama, insya Allah tidak akan ada yang kececer, nggak ada yang hilang. Saya seringkali menemukan banyak travel yang jamaahnya kececer. Kenapa? Karena mereka nggak bersama-sama. Itu. Makanya saya sampaikan di awal, Bapak dan Ibu, saya mohon kesediaan hati dan kerelaan Bapak dan Ibu untuk mengikuti arahan-arahan saya. Alhamdulillah, selama ini, selama perjalanan kita selalu mendapatkan kemudahan dari Allah. Kenapa? Karena jamaah-jamaah kita adalah jamaah-jamaah yang mudah sekali diarahkan. Ya. Itu. Insya Allah ketika Bapak dan Ibu bekerja sama dengan baik, itu akan memudahkan diri sendiri dan memudahkan orang lain. Gitu ya. Ya. Lalu kemudian maksimalkan doa selama perjalanan, karena ada 3 doa yang tidak tertolak. Salah satunya adalah orang yang safar. Ya. Lalu kemudian saran saya pada saat di pesawat bawa tisu basah. Karena terkadang kita pada saat istinja di pesawat, airnya habis. Maka kita bisa pakai tisu basah. Lalu kemudian selama di pesawat, ikuti arahan pramugari. Kalau disuruh pakai sabuk pengaman, pakai sabuk pengaman. Ya. Lalu kemudian di waktu sholat, kita sholat masing-masing dan bertayamum selama di pesawat. Ya. Tapi saya kita tidak memungkinkan sholat berjamaah, karena kita tidak menggunakan Saudi Airlines. Kita pakai Lion Air. Itu. Ya, lanjut. Paksa. Oke, nah ini yang penting ya. Ini selalu gunakan ID card, tanda pengenal travel ya. Dan pada saat kita melakukan perjalanan bersama, usahakan menggunakan jaket seragam yang sudah dibagikan. Ya. Ini untuk ID card ini saya punya banyak sekali pengalaman penting ya. Ini kalau saya bagikan malam ini mungkin nggak cukup, tapi ada 2 pengalaman penting. Nah ini mungkin saya cerita sedikit. Yang pertama, saya punya jamaah ini bulan Ramadan berapa tahun yang lalu, mohon maaf, ada gangguan kejiwaan. Ya. Sehingga dia terpisah dengan rombongan dan dia hilang kurang lebih sekitar 2 hari. Alhamdulillah dengan adanya ID card, di ID card itu ada nomor telepon saya. Maka kemudian petugas Saudi itu nelpon saya dan akhirnya bisa saya jemput. Dan ini kejadian lagi yang kedua, ini baru terjadi sekitar 2 minggu yang lalu. Mungkin beberapa teman-teman sudah tahu ya, beberapa jamaah sudah tahu. Ada jamaah kami yang qadarullah mendapatkan satu anugerah ya. Kenapa saya sebut anugerah? Karena dia meninggal di depan Ka'bah di hari Jumat. Ini baru kejadian. Saya baru pulang gitu. Saya baru pulang berapa hari yang lalu. Itu saya lupa tanggalnya, hari Jumat pokoknya sekitar 2 minggu yang lalu. Ada jamaah yang dia berangkat tawaf sendiri, lalu kemudian qadarullah dia meninggal. Nah, akhirnya di nemteknya itu diambil sama petugas rumah sakit, lalu dipakai untuk WA saya. Dan subhanallah malamnya saya baru tembus telepon, akhirnya saya datang ke rumah sakit dan betul saya ketemu jenazahnya dia. Itu. Saya ketemu jenazahnya dia, baru kemudian kita urus. Makanya kemarin itu kita mengurus jamaah kita dari mulai memandikan jenazahnya, lalu kemudian sampai kemudian dikuburkan. Gitu. Nah ini ID card itu penting Bapak dan Ibu, jadi jangan diremehkan nih. Saya saja mungkin dihitung sudah puluhan kali umroh, tapi saya kemana-mana saya selalu pakai ID card. Karena nggak ada yang bisa menjamin apa yang terjadi pada diri saya. Gitu ya. Makanya saya selalu bawa. Kenapa? ID card itu ketika di-scan sama petugas Saudi, itu langsung nyambung dengan datanya orang Indonesia. Oh, ini jamaah Luna Amanah, keberangkatannya naik pesawat ini, hotelnya di sini, ustadznya ini. Itu sudah lengkap semuanya. Gitu. Makanya saya minta tolong, ini ID card jangan sampai ada yang ngeremehkan. Alhamdulillah jamaah Luna Amanah ini jamaah yang disiplin. Kita selalu menggunakan ID card. Makanya, alhamdulillah saya dimudahkan oleh Allah terus. Ada beberapa travel, subhanallah ya, mereka nggak pakai ID card, ketika hilang sudah nggak ketemu. Pernah ada kejadian satu bapak-bapak yang dia di bulan Ramadan waktu itu itikaf, dia tidak pakai ID card, lalu kemudian dia pingsan, masuk rumah sakit. Ya. Pertanyaannya, pihak rumah sakit menghubungin siapa sementara dia pingsan? Nggak ada yang bisa dihubungi karena dia nggak ada ID card. Itu, nggak ada ID card. Akhirnya apa? Akhirnya dia baru berapa hari baru ketemu. Dan itu caranya apa? Itu pihak travel itu keliling ke semua rumah sakit yang ada di Mekah. Itu.
Jadi jamaah juga disuruh bantu, yuk kita nyebar, cari rumah sakit, cari ini. Nah itu agak riskan Bapak dan Ibu. Makanya saya masalah ID card ini saya agak galak nih. Saya agak disiplin masalah ID card. Jangan diremehkan. Biarpun kita orang muda atau orang tua, yang kemarin meninggal itu memang dia sudah tua, tapi dia badannya masih tegak. Dia pensiunan kepolisian ya. Mudah-mudahan Allah merahmati beliau. Tapi Masya Allah, proses meninggalnya beliau pas depan Ka'bah di hari Jumat dalam keadaan bertawaf. Dan meninggal dikuburkan di Tanah Haram, di Tanah Saraya. Dan disolatkan oleh ribuan jamaah Masjidil Haram. Oke. Lalu kemudian ketika kita ingin berpisah dari rombongan, baik itu mau ke toilet atau mau ke yang mana, tolong dilaporkan. Abu Umar, saya mau ke toilet dulu, izin. Oh siap. Jadi saya bisa nebak, oh ini yang belum bersama kita nih, ada satu orang nih. Nah, soalnya kalau seandainya ada yang ke toilet terus nggak bilang-bilang, bisa berbahaya gitu. Tiba-tiba, oh kok kita kurang satu atau dua orang, ternyata mereka masih di toilet. Ya, oke ya. Lanjut, Pak Sa. Lalu kemudian selalu ikuti arahan dari travel, karena travel insya Allah sudah punya program. Nanti saya akan sampaikan jadwal programnya, dan ikuti juga acara taklim. Insya Allah hampir tiap sore, walaupun tidak tiap sore ya, hampir tiap sore di Madinah kita akan ada taklim, ya. Dan pagi ya, ba'da subuh itu juga ada taklim di Mekah. Jadi kalau di Madinah ba'da asar, di Mekah ba'da subuh. Itu taklimnya. Dan di taklim itu kita bukan hanya taklim, tapi juga nanti ada pengarahan. Lalu kemudian mengikuti jadwal ziarah secara tepat waktu. Misalnya begini, kita sudah janjian ketemuan jam 7, mohon para jamaah juga hadir jam 7 gitu. Jangan jam 7 baru siap-siap. Karena kalau jam 7 baru siap-siap, kita baru kumpul jam setengah 8, maka yang akan dirugikan adalah yang tepat waktu. Ya, contoh misalnya di Mekah. Kita sudah janjian jam 7, kita mau ziarah. Kenapa? Targetnya jam 12 kita sudah bisa kembali lagi ke Mekah, ke Masjidil Haram untuk sholat berjamaah. Tapi ada 1-2 orang, pulangnya terlalu lama. Akhirnya siap-siapnya terlalu lama, jam setengah 8 baru berangkat. Akhirnya apa? Kita nggak bisa pulang ke Masjidil Haram pada saat sholat zuhur berjamaah. Itu kan sayang sekali. Ya. Lalu kemudian ibadah secara proporsional, Bapak dan Ibu, mohon khususnya ketika masih di Madinah itu jangan terlalu memporsir tenaga, ya. Ini saya pesan karena biasanya jamaah kita ini baru tiba di Madinah itu begitu exciting, begitu bahagianya, sampai-sampai mereka itu kemudian ibadahnya luar biasa, tapi tidak proporsional. Mereka ibadah sampai jam 12 malam, lalu kemudian tidur cuma 1 jam. Jam 1-nya kemudian sholat malam lagi, tidurnya cuma sedikit, makan cuma sedikit. Akhirnya apa? Akhirnya pada saat ke Mekah sakit. Sayangkan sekali kan kalau seandainya sampai di Mekah sakit. Makanya diusahakan kita proporsional saja. Di Madinah kita lakukan ibadah-ibadah yang sifatnya ibadah-ibadah yang cerdas. Kenapa saya sebut cerdas? Ibadahnya proporsional tapi memiliki nilai ibadah yang luar biasa, ya. Misalnya gimana? Misalnya kita datang kalau subuhnya jam 5, kita datangnya jam 4. Kita sholat tahajud dulu sampai subuh, lalu kemudian kita berzikir ba'da subuh, baca Quran, lalu kemudian kita pulang. Zuhur juga begitu, asar begitu, sisanya zuhur sampai asar kita istirahat. Ya. Asar sampai maghrib kita taklim. Maghrib kita itikaf sampai isya. Isya baru kita pulang kita istirahat. Insya Allah ibadahnya kita dapat, sementara kita juga bisa menjaga tenaga. Gitu, ya. Oke. Lalu kemudian untuk hotel di Mekah, ini kita tidak menggunakan shuttle bus ya. Alhamdulillah kita dapat hotel yang lumayan dekat ya. Lumayan dekat dari, ya kalau dibilang dekat sekali sih enggak. Ya, tapi ini termasuk hotel yang dekat dari masjid. Ya. Lalu kemudian menjaga kesehatan selama di Saudi, saya sarankan hindari minum air es. Karena biasanya orang yang minum air es itu mudah sekali
apa namanya, sakit radang tenggorokan. Dan ini yang membuat batuk-batuk. Itu banyak jamaah Indonesia itu batuk gara-gara itu. Kenapa? Karena hawanya panas. Orang panas itu cenderung ingin minum yang dingin. Nah ini godaannya di situ. Tapi kalau kita minum dingin, itu biasanya itu akan mudah terserang radang tenggorokan dan mudah sakit. Ya, baik lanjut. Oke, baik, nanti saat di Saudi itu sudah ada dibagikan rooming list kamar. Satu kamar tuh isinya 4 ya. 4 laki-laki, 4 perempuan, kecuali yang keluarga. Misalnya ada keluarga yang isinya 4, dicampur laki-laki perempuan, itu sesuai dengan request, ya. Atau ada yang request, saya ingin sekamar berdua. Nah itu sudah request, itu bisa kita sediakan. Dan ini sudah kita buat. Dan kita tidak bisa atur sekamar ini dengan siapa, kecuali keluarga ya. Jadi Bapak dan Ibu, teman sekamar itu adalah saudara Bapak dan Ibu selama di perjalanan. Jadi tolong itu dijaga. Bagi yang bagi yang muda, tolong dijaga bahwa yang teman sekamar kita yang tua-tua ini adalah amanah kita, ya. Karena saya lihat di tanggal 28 November ini banyak yang sudah tidak muda lagi ya. Jadi harus dijaga nih, gitu ya. Lalu kemudian kita jaga kebersihan kamar karena ini kamar kita bareng-bareng, ya. Lalu kemudian untuk perempuan jangan pergi sendiri. Kalau bisa selalu bareng-bareng, ya. Kalau terpisah dari rombongan jangan panik. Hubungi travel, nanti juga simpen nomor saya. Saran saya semua jamaah itu punya HP yang HP-nya punya paket internet. Ya, saran saya begitu. Kenapa? Ketika hilang itu gampang. Tinggal telepon saya, kasih lokasi, nanti saya jemput. Itu. Nanti insya Allah sampai di Madinah saya kasih tahu. Kalau hilang nyari tempat di mana. Di Mekah kalau hilang carinya di mana. Nah, itu nanti saya kasih tahu gitu. Makanya itulah pentingnya Bapak dan Ibu pada saat jalan kita ikuti arahan. Karena biasanya nanti gini, kita sampai di Madinah, waktu pertama kali kita ke masjid, itu nanti saya akan kasih tahu nih, ini masjid, jalan yang paling dekat lewat pintu ini. Nomor pintunya sekian. Kalau kita hilang, itu carinya pintu ini. Nah, itu saya jelasin semua. Alhamdulillah dengan penjelasan di awal itu, jamaah itu alhamdulillah sampai hari ini ya, kita dimudahkan oleh Allah terus gitu. Ya. Makanya nanti pada saat sampai di Madinah, udah tungguin kabar kita mau ke masjid jam berapa, bareng-bareng dulu. Jangan ada yang sendiri-sendiri dulu gitu. Bareng-bareng nanti kita cari kasih arahan. Oh, ini cara ke masjid seperti apa. Oke. Nah, ini untuk memudahkan komunikasi, nah ini diralat ya. Bisa menggunakan kartu Indonesia ya, tapi sudah menggunakan paket roaming. Ya. Bagi ada yang ingin mendaftar, nanti bisa saya tolong ya, bisa saya bantu. Silahkan nanti di WA saja di grup. Abu Umar, saya pingin paket data Telkomsel, nomor saya Telkomsel. Nanti kita akan carikan providernya, bisa langsung diisikan, gitu ya. Baik, lanjut, Pak Aksa. Oke, nah ini untuk persiapan pulang. Ya, kita usahakan maksimal barang yang dibawa itu 1 koper. Makanya saran saya jangan bawa pakaian terlalu banyak. Khawatir kalau kita bawa pakaian terlalu banyak, koper kita nggak muat. Kalaupun nanti ada koper tambahan, usahakan nanti ada kayak semacam kardus, ya itu bisa digabungkan 2 orang jadi 1 gitu ya. Itu nanti bisa di ini. Dan kita masing-masing orang itu maksimal bawa bagasi 30 kilo. Nah, kalau ada yang over bagasi nanti dibayar pada saat di Saudi atau di airport. Ya. Lalu kemudian bagi jamaah yang memilih paket add-on, ya paket add-on itu apa? Dia beli paket sampai daerah asal. Misalnya ini ada beberapa orang ya, siapa ini? Bu Karneti sama Bu Elia, dia minta add-on untuk pulang ke Lampung. Nah itu barangnya nggak perlu nyari di Jakarta, barangnya akan sampai di Lampung, gitu. Jadi nanti kita landing di Jakarta, lalu kemudian pindah ke pesawat lain, barangnya nggak perlu cari di Jakarta, carinya di Lampung, gitu ya, Bu Karneti ya. Dan nah itu terus kemudian kayak siapa lagi ya? Ada beberapa orang yang pakai add-on.
Gitu. Oke, lanjut. Oke, baik, kita lanjut ke jadwal ya. Ini terakhir ya Bapak dan Ibu untuk jadwal ini mohon diperhatikan. Baru nanti kita ada tanya jawab. Oke, ya. Ini hari pertama tanggal 28 November 2022. Kita kumpul di Terminal 3 itu jam 8.30. Bagi yang ingin datang sehari sebelumnya, insya Allah saya akan menginap di Zest Hotel. Saya akan tiba tanggal 27 November. Jadi malamnya kalau kita mau mau manasik atau ada yang mau ditanyakan, insya Allah saya standby di Zest Hotel. Kita akan sama-sama berangkat dari hotel itu jam 8. Tapi bagi yang langsung dari daerahnya masing-masing, silahkan tiba di Bandara Soekarno-Hatta jam 8.30. Jam berapa kita terbang? Terbangnya jam 13.10. Tapi kita butuh waktu kurang lebih sekitar 4,5 sampai 5 jam itu untuk mengurus dokumen. Ya. Jadi jangan samakan dengan penerbangan domestik. Karena nanti tahapan kita itu orang yang datang itu bagasinya harus di-tagging dulu. Habis itu dokumen kita diperiksa. Setelah kita dapat boarding pass, kita sudah megang nomor kursi masing-masing, kita masuk. Masuk di dalam, kita harus ada pengecekan X-ray lagi, pengecekan imigrasi. Makanya butuh waktunya nggak bisa mepet. Ya, jadi jangan sampai ada yang terlambat, baru datang nanti jam 11 misalnya. Jangan ya. Usahakan jam 8.30, maksimal jam 9 kita sudah tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Take off jam 13.10. Sehingga kita masih bisa insya Allah sholat zuhur dan asar di bandara. Ya. Nanti kita mungkin sholatnya di boarding gate. Nggak harus di musola ya, kita sholatnya mungkin di boarding gate. Lalu kemudian yang selanjutnya kita akan landing, bukan landing Jeddah nih, landing Madinah. Jadi pesawat kita langsung ke Madinah. Ya. Kita langsung ke Madinah, tibanya itu malam, jam 19.20. Oh ya, ada yang lupa saya sampaikan, nanti pada saat di Jakarta, saya akan membagikan alat Bapak dan Ibu, alat headset. Jadi nanti alat headset itu akan kita pakai selama 9 hari. Ya. Apa ini alat headset? Jadi nanti ada satu alat, jadi kalau saya ngomong, Bapak dan Ibu itu bisa dengar gitu. Jarak, kalau nggak salah sih jarak 100 meter itu masih bisa dengar. Ya, itu alat itu nanti masing-masing diamanahkan satu alat. Dan tolong alat ini dijaga, karena alatnya cukup mahal dan ini impor. Nggak dijual di Indonesia. Makanya setiap jamaah yang mendapatkan alat ini, itu saya akan mintakan surat pernyataan menjaga alat ini. Dan ketika alat ini hilang, maka dia harus ganti rugi gitu ya. Dan ganti ruginya lumayan gede nih, karena alatnya lumayan mahal. Tapi alhamdulillah sampai sekarang jamaah kita selalu lengkap. Ya, rombongan yang kemarin lengkap semua kok ininya. Jadi nggak usah khawatir. Ya. Nah nanti alat itu dibagikan, itu dipakai terus, ya, dipakai. Nanti saya instruksikan kapan bisa diistirahatkan, kapan bisa dipakai. Oke, kita sampai di Bandara Madinah, Bandara Prince Muhammad itu jam 7.20. Kita akan proses bagasi dan imigrasi, dan insya Allah jam 9 malam kita sudah bisa tiba di hotel. Ya, kita bisa tiba di hotel sehingga kita bisa sholat maghrib dan isya mudah-mudahan di Masjid Nabawi, insya Allah. Ya, mudah-mudahan di Masjid Nabawi. Makanya Bapak dan Ibu, saran saya, tolong siapkan barang-barang yang, misalnya gini, siapkan satu pakaian yang bisa kita pakai kalau kita sudah tiba di Madinah. Ya. Dan itu yang kita bawa terus di tas kabin. Gunanya apa? Pada saat kita nanti sampai di Madinah, itu mungkin koper kita belum nyampe di kamar. Koper masih diurus. Nah, kalau kita nungguin koper dulu, kita kehilangan waktu untuk ngurus untuk berangkat ke Masjid Nabawi gitu. Makanya kalau bisa kita bawa tas kabin, bawalah satu setel pakaian, nanti sampai di hotel kita nggak perlu nungguin koper, kita langsung mandi, ganti baju, habis itu kita sudah siap di bawah untuk ke Masjid Nabawi gitu. Ya, itu siapkan satu pakaian ganti. Oke, lanjut. Itu hari pertama. Nah,
Hari kedua, insya Allah kita sudah mulai ziarah Nabawiyah. Ya, kita akan ziarah di sekitar Masjid Nabawi, dan ini jalan kaki. Jadi bagi yang kira-kira nggak kuat, boleh nggak ikut. Tapi saran saya mendingan ikut ya, karena banyak sekali informasi berharga yang bisa kita dapatkan di sini. Dan kita langsung ke Raudhoh pada hari itu juga. Biasanya ibu-ibu akan ke Raudhoh kurang lebih jam 9 atau jam 10, bawa Bapak jam 1 siang. Gitu. Dan sore hari kita ada kegiatan taklim Sirah Nabawiyah insya Allah. Ini hari kedua. Lanjut. Hari ketiga, tanggal 30 November, kita ziarah Madinah. Nah, kalau ziarah Madinah ini menggunakan bus. Kalau yang tadi itu kita jalan kaki di sekitar Masjid Nabawi. Kalau ziarah Madinah tanggal 30 November, hari ketiga ini, kita pakai bus. Nah, ini diharapkan jamaah bisa tepat waktu. Ya, kita akan mengunjungi Masjid Quba, dan di sini kita diharapkan sudah berwudu di hotel, dan kita akan sholat 2 rakaat di sana. Ini ziarah akan kita laksanakan sampai zuhur. Ya, insya Allah zuhur kita sudah sampai di hotel. Bagi yang ingin ziarah Madinah pendalaman, nah ini saya bikinkan program itu ziarah Madinah pendalaman. Itu kita akan mengunjungi tempat-tempat yang bersejarah lainnya. Tapi ini sifatnya opsional, tidak wajib ya. Ini bagi jamaah yang mau, tapi kita harus nyewa mobil lagi di luar program. Tapi kalau tidak pun juga tidak mengapa. Karena kemarin banyak sekali permintaan. Ada jamaah yang pingin ke kebunnya Salman, ada jamaah yang pingin ke sumurnya Utsman, dan seterusnya. Lalu kemudian sore atau malam harinya kita akan manasik umroh. Manasik umroh terakhir untuk persiapan umroh keesokan harinya. Karena tanggal 1 Desember insya Allah kita akan berangkat umroh. Ya, lanjut. Hari keempat, tanggal 1 Desember, pagi hari kita sudah packing. Karena barang-barang kita sudah diharapkan selesai siap di depan kamar itu jam 8 atau jam 9 maksimal. Ya. Lalu kemudian kita melakukan persiapan umroh di kamar masing-masing, dan kita check out setelah makan siang. Lalu kemudian setelah sholat zuhur kita berangkat ke Zulhulaifah naik bus. Ya. Di situ kita kemudian mengambil mikot dan mulai berihram. Nah, kita berangkat kurang lebih dari Zulhulaifah itu jam 2 siang, ya. Jam 2 siang. Biasanya kita sampai di Mekah itu kurang lebih jam 8 atau jam 9 malam. Ya. Mudah-mudahan kalau lancar jam 10 atau jam 11 kita bisa langsung umroh ya, menjelang tengah malam. Sehingga mudah-mudahan sekitar jam 2 atau jam 3 kita sudah bisa selesai umroh kita. Ya. Lanjut. Hari kelima tanggal 2 Desember 2022, karena ini hari Jumat dan malamnya kita baru umroh, maka pagi harinya bebas. Ya, saran kami untuk melakukan istirahat. Ya, istirahat sampai jam 10. Usahakan jam 10 sudah berangkat ke masjid. Karena apa? Karena biasanya kalau lebih dari jam 10 itu jamaah sudah tidak bisa lagi sholat di dalam. Itu akan dialihkan jauh tempatnya. Itu tempatnya agak jauh sekali. Gitu. Makanya kalau bisa jam 10 kita sudah masuk masjid untuk sholat Jumat. Nah, sore harinya ada namanya ziarah Masjidil Haram. Kita akan berkeliling ke beberapa tempat di Masjidil Haram, menceritakan tentang sejarah Masjidil Haram dan ibadah-ibadah apa saja yang bisa kita lakukan di Masjidil Haram. Lanjut, hari ke-6, tanggal 3 Desember, kita akan ziarah Mekah. Pakai bus, kita akan ke Jabal Tur, ke Jabal Rahmah, Mina, Musdalifah, Jabal Nur, dan Ji'rona. Di sini kita akan manasik haji, ya. Lalu kemudian kita akan mengelilingi beberapa tempat-tempat bersejarah di Mekah. Sore hari atau malam harinya itu ada rute opsional. Opsional ini bisa ada, bisa tidak ya, tergantung jamaah. Bagi jamaah yang ingin ke Gua Hiro atau ke Pasar Kakiyah. Nah, Pasar Kakiyah ini pasar grosir murah, gitu. Nah, ini kalau ada yang mau nanti bisa kita sediakan. Seperti kemarin kita ke Pasar Kakiyah, lalu kemudian kita makan makan onta ya. Nah, ini opsional, ini harus pilih salah satu ya. Atau tidak sama sekali juga nggak apa-apa. Jadi bisa pilih salah satu atau tidak sama sekali, tergantung permintaan nanti. Kalau saya lihat ternyata banyak yang minta Pasar Kakiyah, ya kita ke Pasar Kakiyah. Kalau banyak yang minta ke Gua Hiro, maka kita ke Gua Hiro gitu ya. Tapi kalau ke Gua Hiro harus sampai atas gitu. Harus sampai atas. Ya, oke, lanjut. Itu tanggal hari ke-6 ya.
Hari ke-7 itu free time, tanggal 4 Desember 2022. Ya, tapi kita ada program ke Taif. Ya, ada program ke Taif. Ini hanya saja kita ke Taif ini menghabiskan waktu hampir seharian. Jadi kemarin ada juga jamaah yang berpikir mendingan kita di Masjidil Haram aja deh, kita beritikaf. Kenapa? Karena tanggal 5 Desember kita sudah pulang. Ya, nah ini opsional dan saya juga tidak bisa memaksakan harus ikut atau tidak ya. Kalau saya pribadi saya lebih suka istirahat saja gitu. Istirahat dan kita perbanyak itikaf di Masjidil Haram ya. Lalu kemudian hari ke-8 tanggal 5 Desember 2022 ya. Itu adalah persiapan kepulangan ya. Pagi hari kita tawaf wada, lalu kemudian kita sudah persiapan koper, lalu kemudian siang harinya kita sudah berangkat ba'da zuhur ke Jeddah. Dan maghrib setelah sholat maghrib kita sudah harus ke bandara untuk check in. Dan kita take off pesawat kita jam 11 malam waktu Saudi. Oke, tanggal 6 hari ke-9 tanggal 6 Desember kita tiba di Jakarta. Ya. Insya Allah jam 1 siang kita tiba di Jakarta. Mudah-mudahan jam 5 kita sudah bisa keluar ya. Nah, untuk yang melakukan penerbangan lanjutan untuk Makassar, Balikpapan dan Lampung yang memakai paket add-on itu jadwalnya sore. Ada yang jam 5 dan ada yang jam 6. Untuk Lubuk Linggau itu esok harinya. Ya, jadwalnya esok harinya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk jadwal kita. Saya buka forum tanya jawab ya. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Ya. Atau sudah jelas semua nih? Atau sudah terlalu malam? Enggak kan ya? Baru jam 9 ya. Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ya silakan. Ustaz, ini mau nanya saja. Apa namanya? Tadi sudah saya tulis di obrolan. Kalau bisa soft file-nya tadi, baik itu apalagi yang itinerary-nya itu di-share di grup. Untuk bisa kita baca-baca ulang gitu. Ya. Ya. Baik, untuk manasik umrohnya, insya Allah sudah ada ini, sudah ada di link yang dibagikan ya beberapa hari yang lalu, itu sudah ada semua, insya Allah sudah lengkap. Jadi itu malah lebih lengkap dibandingkan apa yang saya sampaikan. Itu. Ya, mungkin saya belum bergabung di grup itu waktu di share. Oh, mungkin saya belum dapatkan. Oh, oke. Nanti. Mana Pak? Mati masih ada suara dia. Ya. Silakan lanjutkan, Pak. Ya, sementara itu aja dulu. Baik. Nanti saya di ini bisa, Pak? Nanti saya masukkan ke dalam grup kalau belum bergabung ya. Sudah bergabung, cuman mungkin waktu di share itu saya belum bergabung. Oke. Nanti kita share ulang. Insya Allah kita share ulang. Ya, oke. Insya Allah. Baik, ada lagi yang lain? Kayaknya kita Dari Lampung cukup Pak, dari Lampung. Lampung aman. Gimana kabarnya Bu Siti Muntana? Ya, Siti Montana. aman Ustaz. Kangen udah nih, Aman ya? kangen. Masya Allah. Ya. Ya ini nanti jadi ini nih. Jadi Yang pemandu. nganter ibu-ibu belanja nih. Masya Allah. Kalau bisa ada lima ini gadis-gadis ini satu kamar aja. Udah di ini. Jangan dipisah-pisah. Soalnya gadis-gadis tuwir. Oh gitu ya. Ya. Baik. Tidak apa-apa ini. Baik, yang dari Balikpapan, gimana Balikpapan nih?
Pak Sabta dan keluarga? Sudah lengkap penjelasannya atau ada yang ingin dijelaskan? Ini yang belum bergabung cuma satu nih, Pak Paiman dan istri ya, dari Banyuwangi, dari Sumbawa ya. Kalau yang lain alhamdulillah sudah bergabung semua. Jakarta. Ini kan levelnya khusus kumpul Jakarta. Jadi dari mana-mana. Sehat-sehat, kita sehat ya. Ya. Baik, kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, Bu Nur Hada dari Lubuk Linggau gimana? Aman? Persiapan? Alhamdulillah aman Ustadz. Insya Allah. Aman ya? Insya Allah. Oke. Ini yang dari Pengalengan nih, Pak Asep, Bu Ayi, Bu Emin Tarsi. Insya Allah ya, sudah siap ya, insya Allah. Insya Allah Ustaz, insya Allah siap. Ya, baik, Masya Allah. Ustadz. Saya melihat wajah-wajah jamaah ini adalah wajah-wajah yang penuh dengan kebahagiaan ya. Mudah-mudahan kebahagiaan ini kita bawa terus nih ya. Apapun kesulitan di perjalanan, ini perlu saya sampaikan, yang namanya perjalanan itu pasti ada kesulitannya. Tapi kalau kita kemas dengan syukur dan sabar, insya Allah semuanya jadi mudah. Ustadz. Baik, Bapak dan Ibu, Ustadz. kalau seandainya sudah, ya. Ya. Mungkin insya Allah kami berangkat tanggal 27 nginapnya di Hotel Zest juga Ustadz. Oke, ya udah nanti Ya. bisa barengan nanti. Siap. Pak Ilham ikut gak nih? Pak Ilham dari Lampung. Ilham Fani. Ya. Pak Ilham rencana berangkat dari Lampungnya kapan tuh? Ilham tuh yang Oh, lagi ini ya, nggak ada ya. Oke, siap. Bu Haryati, gimana kabarnya Bu Haryati? Dari Bogor ya, Bu Haryati. Grup kita itu nggak ada yang Ustadz ya. Grup yang Juga. Oke. Baik, nggak apa-apa. Baik, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, nanti insya Allah grup kita sudah saya aktifkan untuk percakapannya. Jadi siapapun bisa bertanya, siapapun bisa komen di grup kita. Silahkan kalau ada pertanyaan, kita fokus pada persiapan kita. Mudah-mudahan perjalanan kita ini adalah perjalanan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan yang Allah limpahkan taufik, rahmat dan hidayahnya dari mulai kita berangkat sampai kepulangan nanti. Perjalanan yang kemudian juga diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan lingkupi kita, naungi kita dengan rahmatnya. Tiap langkah kita, tiap desahan nafas kita, tiap detak jantung kita, Allah akan ampuni dosa-dosa kita, dan tiap doa kita Allah akan kabulkan. Dan mudah-mudahan orang yang mengiringi perjalanan kita, baik anak-anak kita, baik pasangan hidup kita, orang tua kita, yang ikut andil dalam perjalanan ini, Allah juga berikan pahala kepada mereka semua. Dan semoga umroh kita kali ini adalah umroh yang kemudian menjadi pembersih dosa-dosa kita, pengabul doa-doa kita, dan akan menjadi solusi dari setiap permasalahan kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, kita saling mendoakan untuk persiapan, mudah-mudahan kebaikan demi kebaikan akan temuan kita pada malam hari ini dengan alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami Abu Umar mohon maaf atas segala kurangan, segala kebenaran datangnya dari Allah, dan segala kesalahan kami mohon ampun kepada Allah dan mohon maaf kepada jamaah. Dan kami sampaikan terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu yang sudah menyempatkan pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah berikan ganjaran berupa kebaikan yang banyak. Baik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya izin live dulu ya.
Yang gede 30, kalau yang kecil 7 kilo. Nih mama di atas ini diatur, kemarin udah diukur. Tingginya 50 pas, tapi itu nggak sama roda. Terus itunya lebarnya 30.